Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Dandi Ahmad Salim dari 19 PAI 4 kelompok 9. Saya akan menjelaskan mengenai peranan umat Islam pada masa penjajahan, melawan penjajahan Jepang dan Belanda. Yang pertama, peranan Islam sebagai ajaran melawan penjajah. Ajaran Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia telah memberikan kontribusi yang besar, begitu pula penyemangat dan sikap mental dalam perjuangan kemerdekaan. Adapun ruhul Islam yang tertanam yang berisi antara lain, yang pertama ialah jihad fi sabilillah, telah menguatkan semangat masyarakat untuk melawan penjajah. Dengan semangat jihad, umat akan melawan penjajah yang kejam, termasuk perang suci. Ketika seorang syuhada meninggal, surga akan diberikan kepadanya. Yang kedua, izin berperang dari Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 39, yang mana di situ menjelaskan bahwasanya dibolehkan berperang bagi yang berperang. Maksudnya memang mereka dijajah atau ditindas, maka Allah akan membela mereka siapa yang diperangi dan tertekan. Yang ketiga ialah simbol kalimat yang dapat menggerakkan umat, yakni simbol Big Pen, yaitu takbir Allahu Akbar, senantiasa bergema di era perjuangan umat Islam di Indonesia. Yang keempat, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air merupakan bagian dari iman, menjadikan semangat patriotik bagi umat Islam dalam memerangi penjajahan. Kesimpulannya, Dr. Dowes Dekker Setiabudi Danadirja menyatakan bahwa jika tidak ada spirit Islam di Indonesia, maka bangsa yang sejati telah lama menghilang dari Indonesia. Dengan demikian, ajaran Islam yang menjadi populer di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, berjasa, dan tidak bisa diabaikan dalam perjuangan di Indonesia. Selanjutnya, B. Peranan umat Islam melawan penjajah. Sebelum bangsa Belanda masuk ke Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia telah memeluk agama Islam. Ajaran Islam telah diamalkan dengan baik oleh sebagian besar kaum muslimin. Keyakinan bahwa manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sama, tidak ada perbedaan derajat kecuali dalam hal iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan kesadaran terhadap kemandirian dan kebebasan untuk menentukan arah dan tujuan kehidupannya, baik kehidupan politik, pribadi, bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Bangsa Belanda telah datang ke Indonesia pada mulanya berniat hendak berniaga, berdagang. Namun dalam perkembangan selanjutnya, niat itu berubah menjadi keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai koloni. Umat Islam di Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam dinamika perjuangan kemerdekaan. Perjuangan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perjuangan pemerintah Islam melawan kolonialisme. Yang kedua, perjuangan rakyat dipimpin oleh para ulama. Yang ketiga, pergerakan nasional di Indonesia. Yang keempat, peran umat Islam dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Yang kelima, umat Islam di era mencari bentuk demokrasi Indonesia. Yang keenam, umat Islam di era demokrasi terpimpin. Dan yang terakhir ialah umat Islam di era Orde Baru. Baiklah, itulah sedikit pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.